Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Bitcoin karena kalau saya baca-baca juga dari kolom komen yang tertera pada video-video saya sebelumnya mulai banyak nih dari kalian yang request untuk minta di-update dan dibahas lagi seputar Bitcoin. Karena mungkin kalian banyak yang penasaran ya, Bang, price action Bitcoin bakal kemana nih dan lain-lain. So di video kali ini kita akan bahas lengkap ya seputar Bitcoin dari segi price action sampai beberapa data menarik yang mungkin bisa berguna dan ya at least menambah informasi lah buat kalian semua gitu. Dan kita juga bakal bahas nih, suatu berita atau drama yang lagi hot ya, yaitu terkait, Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat saat ini dan juga salah satu orang terkaya yang nggak lain nggak bukan adalah Elon Musk gitu. So ya, disclaimer alert sebelumnya bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record ya. Kalau kita perhatikan Bitcoin tentu saja masih di posisi pertama ya teman-teman dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya di market crypto. Dan buat harganya per video ini saya record yaitu di tanggal 7 Juni tahun 2025 ini ada di sekitaran 105.000 US dollar ya per koinnya gitu. Dan di sini mungkin pertama-tama kita akan coba lihat dulu dari beberapa hal ya. Let's say kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah data Fear and Greed Index yang terdapat di market crypto, di mana dalam jangka waktu dekat ini atau setidaknya saat ini kita sepertinya kembali lagi bermain atau berada di zona neutral, di mana pada bulan sebelumnya ya, kita berada di level greed nih, teman-teman. Dan ya sekarang mulai slowing down ke zona neutral kembali, mungkin nggak lain nggak bukan adalah tentu salah satu penyebabnya yaitu adanya drama ya atau news atau berita yang sedang hangat saat-saat ini atau akhir-akhir ini dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu di sini kita akan coba lihat dulu untuk news atau beritanya, di mana tentu salah satu berita yang juga lagi hot ya yaitu adalah Elon Musk yang akhirnya mundur atau ya keluar lah ya dari jabatannya di kabinet Presiden Donald John Trump yang merupakan Presiden Amerika Serikat saat ini, yang mana buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Elon ini mendapatkan kepercayaan atau jabatan sebagai pemimpin dari Department of Government Efficiency yang mana disingkat DOGE, teman-teman. Dan ya ini adalah departemen yang tugasnya adalah mengefisiensikan dana atau anggaran dari pemerintah gitu lebih kurang. Dan pada saat pertemuannya yang ini, teman-teman kalian bisa lihat lah ya fotonya yang di sini, dan saya juga nggak tahu kalau teman-teman perhatikan memang udah banyak ya, potongan-potongan gambar yang mana merepresentasikan atau menunjukkan matanya Elon sepertinya lebam, ya kita nggak tahu kenapa lah ya teman-teman. Tapi ya dari berita ini kita tuh bisa baca-baca bahwasannya Trump di sini masih memuji kinerjanya Elon dan lain-lain, ya, masih berjalan dengan baik untuk perbincangannya. Sampai akhirnya kalau kita perhatikan, kita lihat di next berita, ini mulai ada ya sindiran dan kritikan-kritikan di mana, dari satu sisi ke sisi lainnya teman-teman, di mana kalau kita lihat dari sudut pandangnya, mungkin Donald Trump ya, di sini Donald Trump itu menganggap bahwasannya kekecewaan Elon atau kekecewaan, dia kepada Elon lah ya, ini karena memang mungkin dia menganggap bahwasannya Elon itu mulai nggak suka ya quote on quote mulai mengkritisi beliau, ini karena Elon tahu katanya mandat EV nih kalian bisa baca bakal dicabut gitulah teman-teman. Dan ya kalian bisa baca-baca juga untuk hal-halnya tapi intinya kalau mandat EV dicabut kita harus lihat kepentingannya dari sisinya Elon ya. Kita harus tahu bahwasannya ketika mandat EV dicabut, ya otomatis, hal-hal yang berkaitan dengan biaya dan pajak itu, terkait mobil listrik ya atau kendaraan listrik gitu ya, itu akan ya berpengaruh ya atau biaya dan pajaknya itu akan semakin besar, mungkin subsidinya bakal dikurangin dan lain-lain kalian bisa baca-baca sendiri, yang mana tentu itu akan berpengaruh gitu ya kepada salah satu perusahaan milik Elon Musk yaitu tentu Tesla. Dan ya tentu hal ini ya langsung juga, mendapatkan reaction atau reaksi dari saham Tesla yang juga kalian bisa lihat di sini ya, penurunannya cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya penurunannya, seberapa tajam gitu. Dan ini cukup signifikan loh teman-teman untuk penurunan sahamnya, yang mana dengan penurunan saham ini otomatis kan secara net worth untuk Elon Musk akan terpengaruh gitu teman-teman. Jadi lebih kurang seperti itu, terkait Donald Trump ya, yang memang menganggap bahwasannya, alasan Elon ini quote on quote jadi mengkritik, beliau adalah ya karena mandat EV dicabut dan lain-lain gitulah ya, yang intinya berpengaruh kepada kebijakan yang ia buat, katanya mungkin dianggap merugikan Elon Musk gitu. Lebih kurang seperti itu yang mungkin saya pahami ya. Dan di sini kalau kita lihat lagi, di satu sisi atau di sisinya Elon, ya Elon menganggap bahwasannya Donald Trump ini nggak tahu terima kasih lah ya, quote on quote ini, kata Elon gitu ya. Nah kalian bisa lihat, Mas
tercatat sebagai penyumbang kampanye terbesar dan memang ini salah satu penyumbang kampanye terbesar ya pada saat pemilu. Teman-teman bisa lihat bahwasannya Elon Musk itu sampai berbagi podium dengan Donald John Trump dan itu mungkin kesempatan yang jarang didapatkan oleh orang-orang lain juga atau ya wajar ya, dia merupakan salah satu penyumbang terbesar gitu dalam kampanyenya. Yang mana Elon ini kalau kalian juga baca tweet-tweet-nya dia juga sering mengatakan bahwasannya, presiden ini, nggak tahu diri lah ya atau nggak tahu terima kasih gitu bahasanya udah di-support dan lain-lain. Dan ya dia juga menuduh berbagai hal yang kalian bisa baca sendiri di sini teman-teman. Dia juga, ada tuduhan-tuduhan yang dilontarkan pada presiden Amerika Serikat dan ya kita nggak tahu, bener atau salahnya seperti apa, tapi ya inilah politik teman-teman, kalian juga ya harus baca-baca juga untuk mengetahui berita-berita yang seperti ini. Dan ya, itu adalah berita-berita yang lagi hot saat ini, tapi intinya kita tahu bahwasannya hubungan antara Donald John Trump dan Elon Musk yang ditampilkan di publik ini sedang memanas. Kita nggak tahu belakangnya gimana, tapi ya setidaknya saat ini itu yang kita ketahui gitu ya. Dan gimana dengan Bitcoin, kalau kita lihat ya buat Bitcoin sendiri, nah, di sini kita bisa perhatikan bahwasannya Bitcoin sebelumnya ya, ini sempat mencapai level all time high memang ya di sini lah ya, di sekitaran segini, yaitu 111, ribu US dollar lebih atau bahkan lebih lah ya, ini saya kurang lihat ekornya juga di mana, kalian bisa perhatikannya hampir 112 ribu US dollar. Dan kalau kita lihat memang sebelumnya ya, ini sempat breakout dari supply area ini, tapi sangat disayangkan teman-teman setelah memang entah faktor mungkin karena memang ada, hubungan yang memanas antara Donald John Trump dan Elon Musk dan lain-lain kita nggak tahu, tapi nanti akan saya coba deliver beberapa data yang mungkin bisa kita lihat. Tapi ya yang kita ketahui adalah di sini memang terjadi penurunan dan pada saat itu saya cukup berpikir bahwasannya ini wajar ya karena dia retesting and then mengalami kenaikan sempat juga, tapi sangat disayangkan ternyata dia tidak membentuk kenaikan yang lebih tinggi, melainkan ternyata justru breakdown ke bawah teman-teman dari area ini, yang mana otomatis ya, ini kan adalah area support yang sebelumnya di, eee, breakout gitu ya, yang mana ini adalah area sorry, maksudnya area resistance yang di-breakout menjadi support dan nih kalian bisa lihat ketika di sini dia jadi resistance and then dia naik, turun, dan di sini jadi support nih. Dia berhasil mengangkat harganya lagi gitu ke atas dan setelah itu dia turun atau jatuh ke bawah gitu ya. Yang artinya dia udah breakdown area support ini dan otomatis mengubahnya kembali jadi area resistance atau supply area gitu lebih kurang. Dan di sini sebenarnya, ada beberapa hal atau beberapa potensi yang bisa kita perhatikan di Bitcoin ini, tapi, sejujurnya ini tentu berdasarkan POV saya atau berdasarkan, opini pribadi saya, bisa aja salah ataupun keliru. Jadi teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research, ini juga sering saya katakan karena memang pendapat saya tentu pure opini saya ya teman-teman ya, atau pure apa yang saya lihat gitu atau saya perhatikan di market. Yang mana kalau kita perhatikan ya, sebelum kita mungkin, lihat dari segi chart-nya secara lengkap, di sini kalau kita perhatikan di bagian sini, nah kita bisa lihat ini adalah data yang menunjukkan bahwasannya, bagaimana nih kondisi dari ETF flow-nya Bitcoin gitu ya. Dan kalau kita perhatikan akhirnya nih dalam beberapa jangka waktu dekat, ini mulai ada outflow yang cukup signifikan loh teman-teman, yang mana di sini ya mulai akhir-akhir Mei ini mulai outflow cukup besar teman-teman, yaitu 300, million of dollar, kemudian 600 million of dollar lebih dan 200 million of dollar ini berturut-turut teman-teman. Dan di tanggal 3 Juni lah ya, awal-awal Juni ini mulai ada info kembali, tapi sangat disayangkan dari tanggal 5 sampai 6 Juni, di 2 hari sebelumnya lah ya, ini juga mengalami outflow gitu, sangat disayangkan teman-teman memang. Dan tentu outflow-outflow ini juga sangat berpengaruh ke price action dari Bitcoin, yang mana ya kita bisa lihat lah ya, buat chart atau price action dari Bitcoin ya mulai turun gitu, yang mana dari topnya di sini kalau kita tarik ke bawah ya let's say dari sampai sini ya udah minus 10%, tapi memang udah ada rebound lagi. So gimana buat pergerakan atau price action dari Bitcoin? Di sini kalau kita perhatikan ya, so far Bitcoin memang sedang hit lagi atau sedang menguji lagi di area resistance ya. Kalau kita coba gambar dengan cukup proper, ya lebih kurang seperti ini, dia breakdown and then sedang berusaha untuk testing atau menguji kembali di area resistance ya yang ada di atas sini. Dan di sini ya, kita harus coba perhatikan juga bahwasannya, ada beberapa posibilitas yang mungkin terjadi, di mana yang pertama, seperti yang teman-teman tahu ya, dia kan udah breakdown dari area resistance-nya. So, secara teknikal memang ada potensi, dia bisa aja turun kembali teman-teman, atau kena rejection ke bawah gitu ya, seperti yang ada di sini. Nah, di sini kalau kita lihat lebih jelas, di sini kan juga sempat ya terjadi hal seperti itu gitu ya, di mana dia testing lagi ke atas and then ternyata dia turun ke bawah gitu. Dan kalau teman-teman tanya mungkin kemana target yang realistis ketika memang dia mengalami koreksi ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya di candle yang di sini teman-teman, di sini kalau coba kita gambar pakai ini, nah di sini tuh ada area imbalance atau fair value gap yang realistis buat dituju oleh Bitcoin. Dan
Ini adalah potensi bearish-nya di mana Bitcoin ini harus turun ke area imbalance atau fair value gap yang di sini. Tapi kita juga harus lihat bahwasannya fair value gap ini udah sebagian ya diisi ya. So, kalau kita adjust buat area imbalance atau fair value gap-nya, nah ke yang belum diisi mungkin kayak gini teman-teman, lebih kurang. Di sini kalau kita coba sedikit presisikan ya lebih kurang seperti inilah ya. Nah, lebih kurang seperti ini. So, range area fair value gap ini bisa menjadi salah satu target yang realistis buat Bitcoin apabila terjadi penurunan yang mana ujung bawahnya di sini ada di sekitaran 97 ribuan lah ya. Di ujung bawahnya sini teman-teman, dan ini range-nya cukup luas di antara 97 ribu sampai 100 ribuan gitu ya, yang mana 100 ribuan ini juga merupakan angka psikologis atau support psikologis gitu yang cukup kuat. So, teman-teman juga bisa pantau buat area sekitar 100 ribu karena itu bisa menjadi area support yang kuat secara psikologis juga. Dan ya, probably jika memang ini harus terkoreksi atau kena rejection lagi, potensi terdekatnya adalah tentu hit support di kisaran 100 ribu atau bahkan ke-fill nih area imbalance atau fair value gap yang tertera di sini. Yang mana itu adalah tentu skenario yang cukup bearish ya buat Bitcoin karena memang dia harus turun ke bawah gitu. Tapi kalau kita perhatikan juga di sini kita nggak boleh denial teman-teman, yang mana kita tahu bahwasannya so far, secara long term ya, mid term bahkan Bitcoin ini masih so far mengalami pola atau kecenderungan yang cukup bullish teman-teman, dan bahkan kalau teman-teman baca mungkin white paper atau fundamentalnya Bitcoin dan kalian mengerti, harusnya teman-teman juga ya harusnya so far cukup bullish ya sama Bitcoin ini. Dan ya, kita juga tahu ya bahwasannya di sini, meskipun ada penurunan kita harus tahu bahwasannya secara momentum dan jangka panjang ini masih cukup bullish. So, kita juga harus melihat bahwasannya tentu ada kemungkinan untuk skenario bullish yang selanjutnya bisa terjadi, yang mana skenario bullish ini bisa terjadi apabila Bitcoin ini berhasil reclaim atau flip lagi area supply atau resistance yang ada di sini. So, pergerakannya let's say seperti ini. Nah, dia berhasil flip lagi dan justru mengalami kenaikan yang lebih tinggi gitu ke atas, yang mana, salah satu area yang juga kita harus perhatikan adalah topnya di range ini yang kalian bisa lihat di sekitaran 111 ribu, deket-deket 112 ribu. Dan ya, jika area itu berhasil tembus maka Bitcoin akan menuju ke all time high selanjutnya gitu ya, yang berpotensi untuk di-hit oleh Bitcoin ini, lebih kurang seperti itu. Dan di video sebelumnya saya udah bahas untuk seputar Bitcoin kemana target yang realistis, so juga teman-teman bisa mampir ke sana. Tapi secara short term hingga mid term, teman-teman mungkin bisa melihat pergerakan Bitcoin untuk skenario positifnya seperti itu, lebih kurang, atau skenario bullish-nya seperti itu. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata ya, bahwasannya ada skenario bearish yang saya jelaskan di potensi yang tadi gitu, potensi pertama atau skenario pertama gitu ya. Dan kalau berkaca dari Stochastic RSI, di bagian bawah sini teman-teman kalian bisa lihat bahwasannya Stochastic RSI ini menunjukkan area oversold cukup lama ya, yang mana dia dari area oversold-nya ya dari sinilah ya kisaran ini turun terus. Dan tentu ketika memang Stochastic, eee, RSI ini mulai climbing up, ya ada potensi ya projection-nya juga ikutan gitu. Tapi ya kita nggak bisa rely sama satu indikator aja, so teman-teman juga perlu perhatikan dari berbagai, hal atau faktor lain gitulah ya. Jadi lebih kurang seperti itu buat transaction Bitcoin. Dan kalau kita lihat juga dari beberapa data lain ya lah ya, let's say kita buka dari CoinGlass. Nah, di sini data dari CoinGlass menunjukkan ya, bahwasannya memang secara volume ini Bitcoin mulai mengalami pelemahan atau penurunan volume sekitar 41-an% teman-teman, cukup signifikan. Dan ya kalian juga bisa lihat beberapa data lain seperti open interest dan lain-lain di sini. Namun yang kalau kita bisa perhatikan di sini dalam 24 jam terakhir sepertinya juga cukup banyak para orang-orang trader mungkin yang memang secara derivatif terlikuidasi ya di Bitcoin ini dalam 24 jam terakhir. Ini value yang terlikuidasi sekitar 41,29 million of dollar, ini cukup besar teman-teman, dan kalian bisa lihat ini didominasi justru oleh short position ya, dan cukup wajar karena memang pergerakan Bitcoin dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. So, mungkin para trader atau orang-orang yang over leverage ya tentu kena dampak dari pergerakan yang seperti ini, dan ya mungkin kena margin call teman-teman sehingga masuk ke angka-angka tadi gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui, setidaknya sampai saat video ini saya buat ya teman-teman, ini Bitcoin masih dikategorikan sebagai high risk asset gitu. So, teman-teman juga wajib banget untuk, perhatikan dari segi projection-nya Bitcoin ini. Dan kalau kita coba lihat dari data analytic-nya, so, sebenarnya Bitcoin kalau kita intip ya dari data analitik di bulan April dan bulan Mei memang sebelumnya closing dengan cukup positif, dan di bulan Juni ini juga setidaknya kita bisa lihat ya, datanya masih positif gitu. Yang mana menyebabkan return kuartal 2 dari Bitcoin secara average ini masih cukup positif, yaitu di angka plus 27,3%. Dan ya lebih kurang seperti itu untuk beberapa data yang kalian bisa lihat seputar Bitcoin juga. Dan kalau kita coba lihat chartnya dari sini juga, nah ini adalah chart dari Bitcoin Dominance atau BTC Dom lah ya bahasanya. Dan ini merepresentasikan bahwasannya
Untuk dominasi Bitcoin ya di market kripto sepertinya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 64,59%. Dan ya teman-teman harusnya tahu ya, selama BTCD atau indeks Bitcoin dominance ini masih cukup tinggi, ya tentu, untuk terjadinya alt season yang banyak diinginkan oleh orang-orang sepertinya agak ya masih belum terjadi lah teman-teman, bahasanya gitu. Dan ya so far juga masih bergerak di ascending channel atau parallel channel-nya yang cukup, naik ya, menukik ke atas, dan kita bisa lihat so far parallel channel ini sangat di-respect juga oleh BTCD atau Bitcoin dominance. Dan meskipun sebelumnya kita dapat ya Bitcoin dominance ini sempat sedikit drop, yang dari sini teman-teman kalian bisa lihat sempat drop sedikit, yang mana kalau kita ukur, ya sekitaran seginilah ya. Kalian bisa lihat drop sekitaran, 4 sampai dekat-dekat 5%, tapi ya selanjutnya dia mengalami rebound dan kenaikan lagi gitu justru ya. Tapi ya gimana menurut teman-teman seputar Bitcoin dan juga berbagai berita atau news yang terjadi gitu, menurut kalian gimana? Dan ya gimana, kalian bullish atau bearish gitu ya justru sama Bitcoin ini? Dan juga menurut kalian altcoin season gimana nih? Apakah bakal kejadian atau enggak gitu? Mungkin boleh komen di kolom komentar di bawah, jadi kita mungkin bisa discuss bareng juga. Dan buat teman-teman jangan lupa kalian boleh banget buat request analisa koin atau topik tertentu, let's say kayak makroekonomi, altcoin season dan lain-lain. Kalian kalau mau request boleh request aja di kolom komen di bawah, atau mungkin kalian juga mau request koin atau token favorit atau kesayangan kalian, atau mungkin yang lagi kalian hold, boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, sesuai janji saya, bakalan saya usahakan update dan bahas cepatnya. Dan ya, mungkin bahasa gampangnya adalah kalau banyak orang yang request juga sama apa yang kalian request, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.